Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vektor, Virtual Edukasional Kreatif Tutorial Room. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Sep Made, yang akan bawakan materi Fixsup dan Clearsup. Mari kita mulai. Baik adik-adik mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, sebelum kita ke proses memasak, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan dulu, yaitu peralatan. Di sini saya akan menggunakan saucepan karena sup yang akan saya masak itu agak terbatas. Berikut ada wooden spatula, ada soup ladle. Terus bahan-bahan yang harus kita proses juga harus kita persiapkan. Ada carrot sudah dipotong dice, turnip sudah dipotong dice, celery stalk sudah dipotong cube, leek sudah dipotong dice. Terus seasoning yang kita butuhkan di sini ada garam, ada white paprika, ada butter. Nah, di sini saya menggunakan butter. Tapi untuk adik-adik kalau tidak ada butter bisa menggunakan minyak lain, silakan. Ada chop parsley. Nanti saya akan pergunakan untuk garnish di sini pada saat saya presentasi. Nah, yang paling penting di sini adik-adik kita harus punya white stock. Nah, white stock juga sudah adik-adik pelajari di video sebelumnya. Di sini saya akan pergunakan chicken white stock karena basic kemarin yang kita gunakan adalah tulangnya dari ayam. Oke, kita akan lanjut adik-adik. Proses selanjutnya adalah panaskan butter. Ya, panaskan butter. Oke, kita akan masukkan secukupnya adik-adik. Nah, setelah itu diaduk-aduk, di stirring. Ya, jangan sampai gosong. Oke, setelah panas, adik-adik sekaligus masukkan sayuran yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, di sini kenapa kita masukkan sekaligus? Karena tekstur sayur yang kita pergunakan di sini adalah semua yang agak keras, adik-adik. Ya, sayur yang teksturnya agak keras. Nah, terus diaduk adik-adik. Dengan catatan, di sini tidak boleh dia sampai berwarna. Nah, fungsi daripada dia disaute lebih dulu adik-adik untuk memberikan kesan agak keras di semua sisi daripada sayur ini pada saat proses memasaknya supaya tidak mudah dia hancur. Nah, seperti ini adik-adik. Dah. Nah, setelah cukup, langsung kita masukkan white stock yang sudah kita persiapkan. Nah, white stock. Nah, white stock juga adik-adik sesuai dengan kebutuhan operasional adik-adik. Nah, di sini mungkin saya hanya akan bikin untuk 2 porsi saja. Ya, tetapi adik-adik kata kuncinya setiap 10 orang adik-adik cuman butuh white stock sebanyak 2 liter. Nah, itu setiap 10 orang adik-adik butuh stok cuman 2 liter. Oke, nah sekarang kita hanya tunggu mendidih adik-adik. Nah, tunggu mendidih. Nah, sambil menunggu mendidih kita bisa masukkan perlahan-lahan adik-adik. Ada yang namanya seasoning atau perasa di sini. Ya, nah pada saat masuk kan, adik-adik selalu pergunakan tester spoon. Ya, jangan menggunakan tangan dalam keadaan telanjang. Itu yang tidak dibenarkan oleh aturan. Nah, seperti ini. Nah, perlahan-lahan adik-adik, jangan sekaligus kita masukkan seasoning. Perlahan-lahan. Nah, begitu juga pada saat kita masukkan merica bubuk atau white pepper. Nah, ditabur dia di atasnya adik-adik. Nah, setelah itu diaduk-aduk kembali adik-adik. Nah, diaduk-aduk kembali ya. Oke. Nah, usahakan di sini adik-adik sesuai dengan namanya Clearsup, dia tidak boleh oily. Ya, artinya tidak boleh berminyak. Betul-betul harus clear dia. Makanya clearnya itu akan berasal dari white stock yang akan adik-adik pergunakan. Nah, di sini saya jelaskan juga adik-adik secara umum, sup itu dibagi menjadi 3 bagian dia. Ada yang clear soup, ada yang thick soup, ada yang nationality soup atau traditional soup. Nah, yang di sini kita bikin untuk saat ini adalah yang clear soup. Clear soup artinya betul-betul sup itu dalam keadaan clear dia adik-adik. Nah, inilah adik-adik sup yang kita bikin sudah mulai mendidih. Nah, sesuai dengan namanya clear soup, dia tidak boleh oily.
Maka ini kualitas daripada white stock itu betul-betul harus bagus adik-adik. Terus sebelum kita presentasikan adik-adik, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Sup itu dikategorikan menjadi 3 bagian dia. Ada clear soup, ada thick soup, ada nationality soup atau traditional soup. Nah, di sini yang kita bikin untuk kali ini adalah clear soup. Nah, sebelum kita lanjut nanti untuk presentasi adik-adik, alangkah baiknya kita tes dulu supaya tidak mengecewakan nanti siapa yang akan mengkonsum. Oke, caranya seperti ini adik-adik. Jangan sampai tetes spoon itu masuk ke dalam sup yang adik-adik sedang bikin. Nah, pastikan nah, setelah itu adik-adik sendok ini directly adik-adik cuci. Jangan lagi dia masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu kalau rasanya sudah cukup adik-adik, kita akan presentasikan. Nah, maka itu kenapa kita ada di mempersiapkan alat namanya ladle soup. Nah, di sini adik-adik, kalau untuk set menu, setiap satu orang tamu itu wajib dia mengkonsum kurang lebih 200 cc sup. Nah, perbandingan kuah antara isi di sini adalah 3:1. 3 kuah, 1 isi adik-adik. Nah, kalau kita melihat daripada sup cupnya, itu kurang lebih akan dia punyai jarak 1 cm dari bibir sup cup. Nah, yang terakhir adik-adik, kita akan masukkan chop parsley. Nah, di sini chop parsley akan sebagai untuk memberikan pemanis adik-adik. Ya, untuk memberikan pemanis pada sup yang akan kita presentasikan. Untuk merangsang keinginan customer kita untuk mencicipi sup yang kita bikin. Baik adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, materi pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang thick soup. Thick soup sini yang kita bikin nanti adalah puree of carrot soup. Adapun peralatan yang kita butuhkan di sini ada yang namanya conical strainer, ada yang namanya kitchen spoon, kita butuh wooden spatula, kita butuh saucepan. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ada seasoning, kita akan gunakan garam dan merica bubuk, ada butter. Di sini saya menggunakan krim adik-adik untuk garnish nanti pada saat saya presentasi. Nah, di sini ada chop bacon. Nanti saya akan gunakan ini sebagai flavor daripada puree of carrot soup nanti. Nah, tentu bahan yang berikut adalah ada replikat carrot adik-adik. Terus ada slice onion atau bombay. Ada slice leek. Yang kita pergunakan di sini adalah yang warna putihnya saja. Oke, kalau sudah, kita akan mulai adik-adik proses masaknya. Oke, kita akan langsung di atas stove atau kompor adik-adik. Yang pertama, panaskan butter. Nah, hati-hati di sini jangan sampai gosong adik-adik. Oke, diaduk. Nah, diaduk seperti ini adik-adik. Oke, setelah panas, kita masukkan onion atau bombay dulu. Nah, ini tujuannya adik-adik supaya flavor yang terkandung di bombay ini biar keluar dia dulu. Nah, tapi tidak boleh gosong adik-adik, nanti akan berpengaruh kepada rasa nanti. Nah, kita saute dia sampai layu saja. Oke, ini adik-adik. Nah, usahakan jangan sampai ada warna. Nah, setelah sudah layu adik-adik, sudah layu, ya aromanya sudah keluar, kita masukkan leek. Nah, sama seperti tadi adik-adik, diaduk, jangan sampai ada warna. Diaduk. Oke. Nah, terakhir kita masukkan carrot yang sudah kita potong-potong tadi adik-adik. Masukkan carrot. Oke, diaduk. Nah, diatur apinya. Oke.
Setelah rata seperti ini adik-adik. Nah, terakhir kita tinggal masukkan white stock. Di sini kita kembali menggunakan chicken white stock adik-adik. Oke. Nah, setelah itu diaduk kembali. Nah, dan kita tunggu di sini sampai dia matang. Carrotnya itu sampai betul-betul dia soft adik-adik. Ya, tujuannya adalah supaya pada saat proses blended atau di blender dia biar betul-betul dalam keadaan tidak dapat merusak alat kita. Nah, setelah matang adik-adik, sekalipun dia overcook tidak masalah ya. Sekarang kita akan ke proses yang selanjutnya, yaitu matikan api dulu. Kita akan buang dia ke bowl adik-adik. Nah, di sini kita akan proses cooling down atau mendinginkan sebelum kita proses lebih lanjut adik-adik. Ya, kita akan dinginkan dia dulu. Oke. Nah, di sini adik-adik butuh waktu 2 jam adik-adik, 2 jam. Nah, tujuannya adalah pada saat proses nanti menggunakan blender, alat kita ini biar tidak rusak. Nah, pastikan adik-adik sup yang kita akan proses ini dalam keadaan dingin. Nah, setelah dingin adik-adik seperti ini, pastikan dingin, kita akan blender dengan menggunakan blender atau food processor adik-adik. Ya. Bang. Oke, ditutup dengan rapat supaya tidak muncrat dia ke atas. Nah, setelah itu kita blender adik-adik. Oke. Nah, sambil menunggu kita akan siapkan conical strainer adik-adik. Ya, conical strainer. Karena di sini kita harus straining dia. Ya, seandainya ada yang tidak terproses oleh blender adik-adik, supaya kita dapat saring dia lagi. Nah, setelah cukup hancur, matikan adik-adik. Nah, sekarang kita proses straining. Oke, adik-adik. Nah, setelah cukup, kita akan buangkan kembali ke sospen yang sudah kita siapkan adik-adik. Kita didihkan lagi. Nah, kita akan didihkan kembali dia adik-adik. Oke. Nah, kita akan didihkan. Nah, sekaligus kita akan finishing di sini ya, Dedek. Kita akan tambahkan salt and pepper. Kita akan tambahkan salt and pepper. Ingat, menggunakan selalu tester spoon ya, Dedek. Jangan sekali-kali menggunakan nude hand di sini. Oke, kita aduk kembali. Nah, sambil menunggu dia mendidih kembali adik-adik. Nah, dan di sini juga ingat tingkat kekentalannya, karena ini adalah thick soup adik-adik. Nah, adik-adik, setelah dia mendidih atau panas seperti ini, ya perhatikan tingkat kekentalannya dia adalah semi liquid. Jangan terlalu kental atau sebaliknya jangan cair, karena ini adalah thick soup. Ingat, semi liquid. Nah, setelah itu apa adik-adik? Sebelum kita presentasikan, pastikan dites dulu, perbaiki rasanya. Setelah tadi kita masukkan seasoning, kalau kurang kita masukkan kembali. Ya, lagi-lagi pergunakan tester spoon. Nah, setelah kemulet, jangan lagi-lagi, sekali lagi adik bawa nanti ke dalam. Nah, saya rasa ini sudah cukup adik, saya akan matikan api dulu, karena saya langsung ke proses presentasi. Oke, saya pergunakan ladle soup
yang 2 oz adik-adik. Nah, seperti ini. Berarti saya sekali ambil sudah cukup karena saya menggunakan yang 2 oz. Nah, selanjutnya adik-adik, saya akan garnish dia menggunakan krim ya, supaya tampilannya itu lebih manis dia. Nah, kita kombinasi di sini warna carrot dengan warna putih. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa berinovasi di sini adik-adik. Ya, saya akan tarik sedikit menggunakan toothpick. Nah, kalau sekiranya adik-adik punya ide yang lebih cemerlang, silakan pergunakan di sini. Nah, ini kurang lebih adik-adik sudah kita hasilkan thick soup, yaitu puree of carrot soup. Demikianlah adik-adik video pembelajaran untuk kali ini. Materi yang kita angkat, clear soup dan thick soup. Semoga ada manfaat dan bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran nanti. Trust Virtual Educational Creative Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa.